Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, yang akan aku bacakan secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir di Pisces untuk water sign. Oke. Ini general reading ya guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, persahabatan. You choose, you mention, oke. Yang jelas, aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin guys. Oke. Aku hanya akan ambil 2 kartu tarot guys untuk readingan ini. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan situasi kamu di awal minggu, dan kemudian bottom of the deck yang akan menjadi prospek atau prediksi dalam 7 hari ke depan kira-kira apa yang akan terjadi berdasarkan top of the deck atau kejadian yang terlihat di awal minggu ya. Selain itu aku akan ambil juga 1 kartu oracle untuk kamu guys. Ini akan jadi clue atau petunjuk nasihat dalam menjalani 1 minggu ke depan. Aku hanya akan shuffle deck ini 3 kali lalu membagi 3 ya. Halo, Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Bagi 3 bagi 3. Oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiak berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu akan ada video extended, masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu ya. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Siapa yang perlu mendengar video extended? Capricorn guys. Oke. Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Aries kamu udah berapa minggu berturut-turut ya? Yang ketiga ada air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Gemini. Dan kemudian yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Pisces guys, oke. Pisces juga kayaknya rajin deh, rajin main ke extended. Jadi untuk Capricorn, Aries, Gemini, dan Pisces, nanti kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan guys, kayak tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak lagi nasihat tentang 1 minggu ke depan untuk kamu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke, mari kita mulai. Kita akan segera mulai. Yang pertama dari Earth sign dulu. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Saudara sekepala banteng yang keras kepala. Baru dibilang keras kepala udah gitu guys. For Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Wow, terasa lembut ini Taurus. Kamu jadi lembut ya Taurus 1 minggu ke depan. Jadi lembut kamu. Oke. Top of the deck. Oh ya pantas lembut guys. The Queen of Cups lagi jatuh cinta ya. C. Kemudian the Ace of Wands muncul di sini. It's like this is not your energy, Taurian. Oke, the Queen of Cups itu adalah energinya Cancer, Scorpio, Pisces ya. The Queen of Cups itu nurturing, sayang, peduli, perhatian, dan kemudian care, extra care begitu yang akan kamu lakukan guys, atau kayak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut di awal minggu ini, dan itu akan memperbaiki keadaan katanya Taurus ya. Ada hal baik yang akan terjadi karena perubahan sikapmu menjadi Queen of Cups, dari yang mungkin keras sekali jadi lembut
ya. Karena tadi main kartu ini ketika di shuffle lembut banget guys. Agak-agak jarang gitu Taurus kalau di reading kartunya terasa lembut ya. Mungkin kamu dari yang strict banget to your principle, kemudian kamu jadi kayak ya udahlah kayak gitu ya guys, kayak lebih lembut gitu ya, lebih pengertian sama orang, oke. Atau mungkin akan lebih sayang sama seseorang, atau akan lebih perhatian sama seseorang, sekelompok orang tertentu. Atau jika kita bicara tentang situasi guys, awalnya kamu cuek, bodoh amat gua sama situasi ini begitu, dan di awal minggu ini kalau kamu mengubah sikapmu dari bodoh amat menjadi peduli, maka akan ada yang diperbaiki katanya guys. I don't know apa itu yang akan diperbaiki, but the Ace of Wands is yes, repairment atau a new beginning atau reconciliation, itu kayak yang mati ditumbuhkan kembali begitu. Jadi hanya dengan modal perubahan sikap kamu ya, jadi lebih pakai hati gitu loh guys ya, jangan keras-keras mulu Taurus. Kadang-kadang kamu juga perlu pakai hati guys, karena hati itu penting. Kamu itu masih punya hati Taurus. Mari kita lihat kartu nasihatnya, calming the waters. Oke. Jadi kelembutan hatimu ini akan menenangkan suasana. Water itu kayak suasana ya guys. Jadi kalau water itu bergejolak, bujuk atau ombaknya kencang, terutama kalian yang sering main ke laut gitu guys, kalian pasti tahu gimana rasanya ombak kencang. Dan calming the water ini artinya menenangkan gelombang tersebut ya. Jadi ada situasi huru hara mungkin yang akan terjadi di 1 minggu ke depan. Dan kalau kamu masih tetap mempertahankan kebantenganmu tadi, kepala bantengmu tadi Taurus, maka air itu tidak akan tenang, tetap bergejolak guys. Tapi kalau kamu menjadi the Queen of Cups yang lebih peduli, lebih care yang aku bilang tadi, nurturing figure tadi, maka air ini akan menjadi tenang katanya, peaceful self-regulation. Jadi kamu akan mengatur dirimu sendiri untuk bisa mengubah X factor atau suasana atau situasi di sekelilingmu, oke? Gak sulit kok jadi the Queen of Cups Taurus ya, apapun kamu ya guys, laki-laki atau perempuan gak masalah. But the Queen of Cups intinya adalah peduli, sayang, kemudian melindungi, menjaga, kayak emak-emak deh, kayak ibu ya. Itulah the Queen of Cups. Kalau kamu bisa melakukan itu di awal minggu, banyak perubahan besar yang akan terjadi katanya guys. Dan itu perubahan-perubahan baik tentunya ya. Oke. Bisa nggak kamu Taurus? Bisa dong ya. Bisa. Oke, kita teruskan guys untuk kartu sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudara? Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Oke, the Six of Swords dan kemudian the Six of Wands. Wow. 6 guys, oke. Ini walaupun 6 tapi artinya berbeda banget guys. Oke. The Six of Swords ini adalah mundur atau menyerah. Bukan surrender ya guys, but give up. Oke, the Six of Swords itu kayak keluar dari medan pertempuran karena merasa sudah tidak mampu bertempur ya. Makanya dia identik sekali dengan kata menyerah. Siapa yang menyerah itu mereka yang sudah tidak bisa melanjutkan pertempuran, mungkin karena amunisi habis, karena senjata sudah habis, atau karena kekuatan sudah habis ya. Dan ketika kamu memutuskan untuk keluar, justru kamu malah menang katanya guys ya. Berarti kalau begini keadaannya, kalau kamu bertahan di pertempuran yang sama, tidak akan ada kemenangan untukmu. Tapi begitu kamu keluar dari pertempuran tersebut, kemenangan kamu dapatkan. Kemenanganmu kamu dapatkan ketika betul-betul keluar dari medan pertempuran tersebut ya. Jadi contohnya kayak gini Virgo, kamu mungkin lagi berantem guys sama seseorang atau pihak tertentu ya, dan kemudian kamu capek banget gitu karena ngelawan yang lebih kuat mungkin, oke, dan sudah banyak menguras tenaga, buang-buang waktu, buang-buang energi, dan terakhir kamu akan di awal minggu ini bilang, oke, it's enough, aku tidak mau lagi melanjutkan yang ini sudah nggak masuk akal, capek gue, lelah gitu ya. Dan kemudian kamu memutuskan untuk tidak berantem dengan dia lagi, kamu nggak mau balas chat dia lagi, kamu nggak mau merespon apapun yang dia katakan padamu lagi. Itulah yang disebut dengan the Six of Swords. Dan ketika kamu masuk ke the Six of Swords, kamu pemenangnya katanya guys ya. Ketika kamu keluar dari medan pertempuran tersebut, tidak ada pertempuran lagi. Dia masih menganggap ini masih bertempur, tapi no battle anymore. Pemenangnya kamu sendiri katanya ya. Jadi begitu kamu out dari yang gak bisa kamu kendalikan tersebut, kamulah pemenangnya. Karena biar bagaimanapun kalau kamu bertahan di pertempuran yang sama, tidak akan pernah kamu jadi pemenang.
karena tidak akan ada ending dari pertempuran tersebut. Kalian pernah nggak sih guys ngerasa debat dengan seseorang misalnya begitu ya, nggak udah-udahnya? Pernah nggak sih? Melelahkan sekali, nggak udah-udahnya gitu. Nah, di saat seperti itu deh, kemungkinan besar diam atau tidak melanjutkan perdebatan adalah satu-satunya solusi untuk kemenangan. Iya, healing the heart. Oke, keluarnya kamu nanti dari medan pertempuran ini akan nge-trigger penyembuhan hati. Berarti selama pertempuran ini banyak rasa sakit hati kali Virgo ya. Mungkin dia mengucapkan sesuatu yang menyakiti hatimu, atau dia melakukan sesuatu yang menyakiti hatimu. Dan kalau kamu tetap di pertempuran tersebut, itu akan terjadi terus guys. Ucapan-ucapan dia masih akan terus menyakitimu, tindakan atau perbuatan dia akan terus menyakitimu. Kamu kapan sembuhnya? Jadi satu-satunya cara ketika kamu tidak bisa suruh dia diam, tidak bisa menghentikan dia untuk agar tidak menyakitimu lagi begitu, maka satu-satunya cara kamu tidak izinkan dia menyakitimu dengan keluar ya dari medan pertempuran tersebut. Itulah kemenangan kamu guys ya. Begitu dia tidak menyakiti kamu lagi, kamu bisa mulai proses healing. Oke, di akhir minggu ini proses healing akan dimulai ketika kamu out of the battle yang memang bukan milikmu. Aku lihat di sini Virgo. Yes. Oke guys, itu dia untuk Virgo. Kita segera teruskan ke Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Capricorn, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oh, the Eight of Swords dan kemudian the Ace of Swords ya. Akan ada kejelasan katanya guys tentang situasi yang gantung, yang stuck antara kamu dengan seseorang atau pihak tertentu ya. Di awal minggu ini kamu masih merasa dirimu terjebak atau gantung, attach ya, to somebody or to some kind of situation. Dan kemudian di akhir minggu ini akan ada kabar baik katanya tentang melepaskanmu dari jebakan atau situasi stuck tersebut ya. The Ace of Swords ini adalah perdamaian guys. Oke. Kemungkinan besar yang bikin kamu terbelenggu adalah konflik yang tidak berkesudahan Capricorn, dan kamu selalu merespon konflik tersebut guys ya. Jadi konflik masih tetap dilanjutkan ya nggak sih? Aksi reaksi itu real ya, itu nyata. Jadi ketika ada orang yang kayak menyerang dan kita balas begitu guys, itu yang membuat konflik sebenarnya. Ketika ada yang menyerang dan yang diserang tidak membalas, itu akan defeated, istilahnya kalah ya, dan selesai, tidak ada konflik lagi. Tapi ini yang membuat kamu terjebak atau attach dalam Eight of Swords adalah karena aksi reaksi. Apapun yang dilakukan oleh pihak tertentu atau orang tertentu saat ini padamu, kamu selalu berusaha untuk membalasnya. Oke. Dan kemudian di akhir Maret ini kayak akan ada rekonsiliasi yang terjadi, kayak rembuk guys, kayak kesepakatan di akhir minggu ya, akhir Maret berarti ya guys. Sekarang kan udah tanggal 25 ya. Di akhir minggu ini akan ada rembuk yang terjadi mengenai perdamaian, dan aku rasa itu akan membebaskan kamu dari the Eight of Swords ini ya. Oke, portal katanya. Portal ini sebenarnya gate ya guys. Jadi kalau kalian itu tinggal di kompleks, biasanya ini pas diletakkan di depan pos security. Oke. Jadi kalau misalnya mobil keluar masuk nggak boleh sembarangan, atau motor keluar masuk nggak boleh sembarangan karena portal ditutup. Alasan security, keamanan. Jadi di mana ada portal, di situ ada alasan security atau keamanan. Oke. Nah, dalam masa-masa Ace of Swords ini, pastikan nanti kamu mengamankan something. I don't know, ada yang perlu kamu amankan. Begitu portal datang, maka ada yang harus kamu amankan. Menyaring gitu guys ya, benar-benar memfilter setiap detail proses yang terjadi dalam rekonsiliasi ini, termasuk ucapan-ucapan, janji-janji. Jika ada yang harus ditulis, silahkan ditulis katanya, karena ini general reading guys. Bisa jadi kalian mungkin akan face to face antara pihak yang berseteru dan kemudian bikin kesepakatan hitam di atas putih katanya. Portal itu tujuannya menyaring atau memfilter. Pastikan filtermu ini rapat, portalmu ini rapat, sehingga nanti ketika kesepakatan-kesepakatan yang muncul di akhir minggu ini antara dua pihak ini terjadi, tidak merugikan dirimu, kurang lebih seperti itu ya. Kamu dapat video extended Capricorn, nanti kita bahas ini di video extended guys. Oke, berakhirlah sudah untuk Earth sign. Kita lanjut ke elemen yang kedua ya. Ada Fire sign, dimulai dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, Hermit datang dan kemudian The Magician. Wow, dua-duanya Major Arcana Divine Intervention 100%. Perhatikan baik-baik ya guys, karena ketika kamu membelot dari kartu Major Arcana itu biasanya akan kena teguran. Teguran itu bisa jadi The Judgment atau bisa langsung The Tower ya. Hermit ini artinya kamu disuruh tenang atau diam. Ya, di awal minggu ini kayak menyingkir lah katanya, find sanctuary atau tempat persembunyian sambil menunggu keajaiban tiba. I don't know. Oke, contohnya gini nih Aries. Kalau misalnya kamu itu lagi dikejar-kejar utang, ada debt collector yang datang yang ngejar kamu, kamu jangan hadapi mereka. Sembunyilah dulu katanya. Kalau perlu memblokir, blokirlah. Kalau perlu matikan HP kamu di awal minggu, matiin. Oke, nanti katanya di akhir minggu ada bantuan datang dari universe, bentuknya itu magician dan ini biasanya keajaiban guys. Oke, dan setelah The Magician ini datang, kamu bisa keluar dari persembunyianmu. Itu baru contoh ya guys tentang debt collector tadi. Bisa jadi nggak seperti itu ya, nggak harus seperti itu juga gitu. Mungkin kamu harus menghindari seseorang. Oke, menurut kamu I am ready to fight you, I'm ready to face you. Gua nggak takut sama lo, mungkin begitu. Dan kemudian di awal minggu ini kamu dengan PD-nya menghadapi dia, but it's not the right decision I think because Hermit card is solitude. Sembunyi. Sembunyi bukan karena takut ya guys, tapi karena cerdas ya. Kadang-kadang kita harus sembunyi loh guys, ya nggak sih? Macan lewat, oh aku tidak takut sama macan. Misalnya kita lagi hiking di hutan gitu, ada macan gede banget lewat. Wah aku ini mah nggak takut sama macan. Ya nggak ada yang menyuruh kamu harus berani sama macan. Kadang-kadang kamu ketemu macan gitu akan lebih bagus kalau kamu sembunyi aja gitu daripada cari masalah sama dia, ya nggak sih? Atau misalnya kalau kamu lihat orang gila guys di tengah jalan, misalnya kamu baru pulang malam, alah orang gila doang, masa gua takut sama orang gila? Oke, kalau memang kamu berani sama orang gila, tapi untuk 1 minggu ke depan kalau ada orang gila sembunyi dulu deh. Gitu loh guys, maksudnya hindari masalah ya. Solitude and find sanctuary, perlindungan, sembunyi, jangan terlalu terlihat frontal katanya. Sambil menunggu The Magician ini datang ya. The Magician ini akan release you maybe, oke, mengamankan dirimu, menyelamatkan dirimu, karena ini kartu keajaiban ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aries. Shamanic Journey, purpose, oke, vision guys. Jadi di masa Hermit ini kamu nggak akan kebingungan guys, karena Hermit kan bicara ya. Setiap kali kita masuk solitude dibawa oleh Bapak Hermit ini, kita akan diajari banyak hal. Jadi pentingnya sembunyi di masa Hermit adalah untuk mendengarkan suara dari Tuhan. Begitulah dia pemahaman kartu Hermit. Dan katanya Shamanic Journey ini, Shamanic itu sebenarnya yang berkaitan dengan apa ya, spirituality. Oke, jadi kalau si Hermit ini ngomong sama kamu, berarti ada yang akan improving in yourself di masa sembunyi atau menghindarmu nanti di awal minggu ini sambil menunggu The Magician datang ya. Jadi selain Magician datang menyelamatkan kamu, kemudian ada sesuatu yang akan berkembang dalam dirimu di masa persembunyian ini, yang mungkin hanya akan singkat saja guys, karena ini readingan untuk 7 hari ke depan ya. Mungkin 1, 2, 3 hari, tapi ada banyak yang berkembang. Pemahaman biasanya ya, pola pikir, cara pandang, itu yang biasa diajari oleh Hermit. Oke, kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended ya, kenapa kamu disuruh sembunyi dulu atau menghindar di awal minggu ini. Oke guys, kita segera teruskan untuk Earth Sign, Fire Sign yang kedua. This is the Strange ya, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. The Five of Swords dan kemudian the Seven of Wands. Five of Swords ini the guilt ya, udah tahu salah masih tetap dilakukan, atau keras kepala, tidak bisa dikalahkan, paling nggak mau kalah, walaupun dia tahu yang dia itu salah begitu, tapi nggak mau dikalahin guys, nggak mau disalahin ya. Kalau misalnya ini adalah warna, mari kita bilang yang jelas ya, ini apa, biru gitu ya, biru hitam. Tapi kalau orang dalam masa Five of Swords dia bilang ini merah, maka yang lain bilang bego banget sih lu buta warna ya gitu, dia tetap akan pertahankan ini merah, walaupun dia tahu guys ini biru sama hitam, kombinasi biru hitam, dia kan tetap bilang no ini merah.
Dan ini ada hijau-hijaunya, padahal nggak ada hijaunya. Begitulah orang-orang dalam The Five of Swords, ya makanya dibilang degil, bebal. Oke, dan itu yang terlihat di awal minggu ini, yang akan membuat masalah pada dirimu katanya. Karena The Seven of Wands ini adalah kartu ketakutan, guys. It's like maybe kamu kayak harus bertanggung jawab untuk sesuatu, tapi kamu nggak akan bisa pertanggungjawabkan karena argumenmu itu salah, Leo. Dan kemudian contohnya gini tadi, biar cepat dapat. Ini adalah biru hitam kombinasinya, oke? Dan kemudian si Leo tadi dalam masa The Five of Swords akan bilang ini merah dan hijau. Padahal sih sama sekali nggak ada merah dan hijaunya. Kemudian datanglah yang sedang berkonflik dengan si Leo ini. Oke, mari kita panggil ahlinya. Yang netral, yang tidak kenal sama kamu dan tidak kenal sama aku. Kita akan suruh dia menyebutkan ini warna apa. Gimana, taruhan nggak kita? Nanti dia sebutkan ini warna apa. Kalau dia nanti bilang ini biru hitam, kamu bayar sama aku 1 miliar, Leo. Leonya kan The Five of Swords, tidak boleh dikalahkan. Iya. Aku tak bayar kamu 1 miliar. Dan kemudian di pertengahan minggu datanglah orang tersebut, guys, yang netral tadi. Leonya sembunyi. Kenapa? Karena nggak ada uang 1 miliar, guys, dan dia tahu dia akan salah. Karena sebenarnya dia tahu ini biru hitam. So the better way to escape from the problem yang muncul karena The Five of Swords adalah mengakui kebenaran, ya, embrace the truth. Kalau memang benar, katakan yang benar. Kalau memang salah, katakan salah. Iya, enggak, gitu aja, guys. Ya, apa adanya saja, jangan nyolot, ya, Leo. Karena kalau kamu nyolot di awal minggu ini, akhir minggu kamu dapat masalah katanya. Secret Purpose, oke. Itu memang tadi salah satu contoh untuk kalian yang biar gampang memahami lah ya mengenai warna si Tayo ini. Tapi akan banyak hal yang terjadi karena ini general reading, ya. Dan yang jelas katanya yang sedang kamu deny atau kamu ingkari itu berkaitan dengan secret purpose. Itu penting sekali. Secret itu sakral, purpose itu tujuan. Jadi ini sebenarnya nggak boleh dipakai main-main. Kalau hanya sekedar Tayo yang kamu nggak bilang merah hijau, Leo, ya nggak apa-apa lah, guys, ini hanya boneka. Tapi ini secret katanya, penting sekali. Mungkin berkaitan dengan kehidupan orang, mungkin berkaitan dengan masa depan orang, dan kamu tetap nyolot walaupun salah. Nah, itu nanti yang akan membuat kayak kamu kena masalah di akhir minggu ini. Karena memang ini penting untuk dikonfirmasi. Ini penting untuk diklarifikasi. Kalau misalnya tadi ceritanya begini, guys, nggak akan ada mungkin Allah ngapain juga manggil orang, lumayan tolol, mata lu buta kali kan gitu ya, orang tinggal bilang begitu, misalnya yang sedang berurusan sama kamu. Tapi kalau yang penting, guys, misalnya masalah harta, misalnya masalah perasaan, ya kan namanya secret katanya, ya mau nggak mau ini akan diklarifikasi. Dan pas terjadinya proses klarifikasi, kamu terlihat kabur, Leo, karena kamu merasa nggak percaya diri atau ketakutan, ya. Itu makanya, guys, hati-hati dalam masa-masa degil. Oke, karena kita disuruh mempertanggungjawabkan, guys. Yang kita bilang itu kita tahu salah, kita pasti akan disuruh mempertanggungjawabkan, ya. Oke, itu dia untuk Leo. Lanjut, guys, ke fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? For Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Strength, bagus. Yang di bawah ada The Five of Wands. Ini kayak orang yang berkali-kali dikasih tahu mengenai kemampuannya, tapi selalu meragukan kemampuannya, ya. The strength is coming only if God knows that people don't have any strength to face the problem situation, begitu, guys, ya. Jadi ada bantuan yang datang dari universe gitu deh singkatnya. Dan ini pasti karena doamu. Kamu berdoa, let's say misalnya beri aku kekuatan, kasih aku solusi, tolong kasih aku jalan keluar, begitu. Tapi dasar dari sononya degil, kekuatan diberikan masih tetap tidak digunakan, tapi justru malah dipakai untuk galau, ya. Kamu akan mengabaikan the strength yang dikasih oleh universe di awal minggu ini dengan cara meragukan kemampuanmu. Awal minggu ini kamu dikasih kekuatan untuk melakukan apapun itu yang menurutmu lemah
kamunya lemah begitu untuk lakukan sehingga tidak akan mampu, kamu mampu melakukannya. Let's say misalnya begini guys, contohnya cut off seseorang ya. Kamu mungkin sudah berkali-kali diperlakukan dengan tidak baik oleh seseorang, dibohongin mulu, dikibulin mulu misalnya, tapi setiap kali dia kayak ngajak kamu ngomong, kamu kayak terpaksa harus jawab, kayak harus manut terus sama dia begitu. Dan kamu mungkin berdoa, tolong dong biar aku nggak perlu manut-manut lagi sama ini orang. Mungkin kamu berpikir begitu Sagittarius, dan kemudian doa dijawab, the strength diberikan. Artinya ketika dia ngajak kamu bicara, kamu punya kekuatan untuk tidak merespon dia. Ya, itulah ketika datangnya the strength. Tapi kamu selalu meragukan kemampuanmu, katanya di akhir minggu ini, the five of wands, ini konflik batin. Ciri-cirinya nanti kalau kamu mengabaikan the strength ini adalah kamu akan semakin kesel guys, semakin marah sama dirimu ya, karena the five of wands itu perang batin, konflik antara kamu dengan dirimu sendiri. Jadi kalau dulu sebelum the strength datang, ketika kamu merasa tidak mampu, kamu hanya bilang, oh lemahnya diriku begitu, udah. Nah ketika the strength datang dan kamu masih tidak menggunakan the strength ini, lalu kejadian yang sama terulang, nanti akan kamu salahkan dirimu sendiri. Itu dia ciri-cirinya kalau kamu mengabaikan the strength. Bodoh banget sih lu, gimana sih lu? Oke, just use the power guys, because the strength is temporary ya, datang dan pergi, divine timing. Dia ada di sini awal minggu ini, bisa jadi guys setelah 1 minggu berlalu dia nggak di sini lagi, kamu akan kembali sendirian. Sementara ketika dia datang, inilah modal atau momen yang paling tepat untuk mengeksekusi apapun yang ingin kamu lakukan yang menurutmu tidak akan mampu kamu lakukan karena kamu lemah tadi ya. Oke. Nasihat dari universe ada death and rebirth. Nice. Aku rasa yang akan kamu lakukan ini kayak mematikan sesuatu dan memulai yang baru. Yang lama dimatikan, yang baru dimulai. Jadi kayak kamu akan ngajarin seseorang tentang bagaimana cara memperlakukan kamu. Kalau dulunya dia tidak menghargaimu, maka ketika kamu gunakan the strength ini di awal minggu, dia berikutnya akan tahu bagaimana cara menghargaimu. Itu tujuannya guys, the strength ini diberikan padamu, to make a death and rebirth, untuk mematikan yang lama dan memulai yang baru, untuk meng-cut off pola lama dan menciptakan pola yang baru. Siapa yang bisa melakukan ini? Tentu saja kamu ya guys, because you feel this situation, you are in the situation. Jadi universe hanya bisa kasih the strength, tapi mengenai eksekusinya kembali ke kamu Sagittarius ya. Jangan meragukan kekuatan the strength ini guys. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari the strength, karena ini datangnya langsung dari Tuhan, oke? Dan dia datang dan pergi, sebentar lagi akan hilang aku rasa Sagittarius. Kita segera teruskan guys ke elemen berikutnya, ada air sign ya. Dimulai dari the justice dulu. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, alhamdulillah. Oke, yang di atas ada the Eight of Cups dan kemudian yang di bawah di awal minggu kamu terlihat kayak ya udah bye bye, nggak apa-apa. Oke, I'm going, aku akan menghilang, aku akan pergi. Emang kenapa? Dan kemudian di akhir minggu, oh please forgive me, sorry. Kayak begitu ya guys. Karena di awal minggu ada kartu The Eight of Cups, ini kayak membalikkan badan, kayak nggak pedulian, kayak pergi. Tapi guys, kata kunci untuk Eight of Cups adalah living the golden things. Artinya kamu tinggalkan itu sesuatu yang berharga. Dan lihat ini cups ketemu cups, ini berarti berkaitan dengan emotion. Yang berharga yang aku maksud adalah dalam urusan emotion. Berarti kamu sayang, kamu suka, macam-macam ya guys, bukan harus tentang romance. Bisa jadi mungkin pekerjaan ya yang kamu sukai, atau bisnis yang kamu sukai, atau teman yang kamu sayangi, atau siapalah gitu yang pasti berkaitan dengan perasaan, oke? Dan kemudian di akhir minggu kamu akan crawling back kembali dan kemudian meminta maaf. Kalau begini gimana dong Ray gitu ya, gimana ya guys? Enggak, artinya gini, di awal minggu hati-hati kalau kamu mau membalikkan badan dari seseorang atau dari situasi tertentu ya. Pikirkan baik-baik ya, kebiasaannya orang the Eight of Cups adalah because
embracing the unknown gitu. Jadi kesannya itu kayak nekat-nekatan guys. Oke, dan kemudian ya nekat-nekatan kan peluang untuk menyesalinya sangat besar. Nanti di akhir minggu kamu udah nyesel kenapa aku pergi, dan kelihatan Knight itu adalah action ya guys. Knight of Cups itu bertindak. Jadi dia nggak akan dalam bentuk Four of Cups yang kayak duduk diam, kenapa aku pergi, kenapa aku pergi, kenapa aku pergi, enggak. Dia tuh akan datang dalam bentuk tindakan kembali, return ke titik awal. Jadi kayak pergi balik lagi. Oke. Daripada gitu kamu buang-buang waktu atau merendahkan dirimu Libra. Astaga, jahatnya gue. Opening heart di sini katanya kartu nasihatnya. Jadi sebelum nanti kamu Eight of Cups ada keperluan atau kayak tuntutan untuk membuka hati guys ya. Kenapa harus dibuka hatinya Ray? Supaya kamu benar-benar bisa memastikan dirimu pada dirimu apakah The Eight of Cups adalah tindakan yang paling tepat atau bukan. Kalau memang enggak guys, jangan diteruskan ya. Itu namanya buang-buang waktu, wasting time, oke? Kalau kamu nggak yakin tuh pergi, ya jangan pergi dulu guys. Nggak ada yang ngusir kamu kok. Eight of Cups itu semuanya atas keputusan sendiri. Bukannya ada yang mendadak, hus pergi lu Libra. Nggak ada yang gituin kamu di awal minggu. Kamu yang akan pergi. Dan karena opening heart ini akan let's say membuat kamu jadi lebih yakin secara emosional sebelum mulai Eight of Cups atau berbalik atau berpaling atau pergi, maka you have your time. Ada waktu yang diberikan kepada kamu katanya. Jadi jangan buru-buru untuk membalikkan wajahmu atau membalikkan badanmu dari seseorang atau situasi tertentu di awal minggu ini. Karena peluang untuk kamu return atau kembali sangat besar. Oke. Itu dia untuk Libra. Kita akan segera teruskan ke air sign yang ketiga. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Kelpan the Almighty, kata kelpan the Archangels, kelpan the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Jangan sampai salah, karena ini tidak shuffle kartu, iya. Kenapa sih kamu Gemini? Oke, yang di atas ada The Six of Pentacles dan yang di bawah ada The Wheel of Fortune. Oke. Ini yang pertama aku pick up dari The Six of Pentacles dan The Wheel of Fortune. Ini tentang generosity atau kebaikan hati. Kamu kalau kamu di awal minggu ini bisa baik hati guys, bisa lebih ikhlas, bisa lebih murah hati, bisa lebih generous itu apa ya? Ya murah hati lah ya. Maka kayak ada pintu hoki yang akan dibukakan ke kamu di akhir minggu ini katanya. Ya, ini kan terutama di bulan puasa ya guys. Jadi jangan pelit-pelit gitu loh. The Six of Pentacles ini kayak royal. Karena segala sesuatu diperhitungkan untukmu, termasuk dalam ujian tentang kebaikan hati atau kemurahan hati. Nah itu dia yang paling penting ya. The Six of Pentacles ini kemurahan hati. Dan kemudian kalau kamu bisa bermurah hati di awal minggu, maka akan ada keberuntungan yang kamu dapatkan di akhir minggu. The Wheel of Fortune. Kalian kayak bernazar deh guys ya. Kayak ada yang mau bernazar gini guys, aku akan mungkin kayak ngasih takjil mungkin gitu guys ya. Di hari Senin ini aku akan ngasih takjil gratis begini kayak ada nazar gitu. Mudah-mudahan nanti targetku di akhir minggu ini bisa tercapai. Nah ini waktu yang tepat untuk bernazar kayak gitu deh. Waktu yang tepat sekali untuk bernazar. Apakah bernazar itu kayak pamrih Ray? Iya memang benar. Kayak banget, karena segala sesuatu kan ada tukerannya gitu ya guys. Tapi ini memang momen yang tepat untuk mendapatkan The Wheel of Fortune. Jadi katanya di sini semakin kamu bermurah hati, maka semakin beruntung kamu di akhir minggu. Jadi kalau kamu di awal minggu ini memang ada niatnya, memang mau nazar-nazaran tadi atau kayak mau merencanakan sesuatu dalam bentuk kebaikan, ini waktu yang tepat. Dan jangan lupa untuk tukar guys. Jadi kamu bisa berdoa, Dear God misalnya, aku akan begini karena yatim begini, please help me. Karena aku ada target yang kayaknya gak bisa tercapai deh di akhir minggu ini. Mudah-mudahan dimudahkan ya anak. Itu gak apa-apa, silahkan lakukan begitu katanya. Dan kemudian banyakin generosity atau kemurahan hatimu di awal minggu ini. Nanti lihat kabar baiknya di akhir minggu. Oke.
Mari kita lihat guys, kartu nasihat dari universe. Oke, precognition katanya kamu akan mengetahui lebih awal sign-signnya, ada tanda-tandanya katanya nanti ketika kamu diminta untuk generous ini atau bermurah hati ini. Mungkin akan banyak yang mendekat ke kamu guys, minta tolong ke kamu, jangan pelit ya. Atau ada yang akan minta kamu ajari gitu, maka jangan pelit sama ilmu. Kalau misalnya kamu memang punya gitu guys, dan kemudian ada yang mau minjem uang kamu, jangan pelit-pelit. Karena ini momen perhitungan gitu loh untukmu Gemini. Karena Wheel of Fortune ini ada kemudahan dan keberuntungan yang kamu dapatkan di akhir minggu. Kamu akan langsung tahu aja nanti itu akan berkaitan ya. Misalnya begini, kayak ada yang membutuhkan bantuanmu gitu. Kamu akan langsung teringat tentang umpan balik yang ingin kamu terima. Langsung gini loh guys, iya ampun, mudah-mudahan nanti ketika aku bantu dia ini aku bisa jadi dapat kemudahan mengenai masalah sulit yang gak bisa terpikirkanku di akhir minggu ini. Itu dia ciri-cirinya kalau kamu sedang berurusan dengan Wheel of Fortune ditambah The Six of Pentacles. So don't worry, silahkan lakukan The Six of Pentacles ini katanya, karena semuanya diperhitungkan untukmu di 1 minggu ke depan ya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini lebih detail lagi. Berakhirlah sudah guys. Oh belum. Main berakhir aja. Sering gue kelupaan sama Aquarius, sorry ya Aquarius sih. Oke, kita teruskan ke air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Kenapa gue sering lupa sama Aquarius ya? Main berakhir aja. Minggu lalu juga begitu kalau kalian ngeh deh. Aquarius pasti ngeh lah. Karena dia kan pasti ngelihat yang ini ya. Oke. Call upon the Almighty, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui untuk 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. King of Pentacles, the Moon. Kamu kayak memilih sebuah jalan Aquarius di awal minggu ini berdasarkan logika, berdasarkan pikiran realistis, dan kemudian di akhir minggu kamu gak senang dengan pilihanmu tersebut. Kalau begini keadaannya berarti harusnya kamu itu pakai hati guys di awal minggu ya. Karena Pentacles itu it's like the opposite of the Cups. Yang pasti ketika kamu memutuskan untuk pakai logika atau mencoba untuk realistis, maka salah satu pembandingnya adalah emotion. Ya, jadi kamu mungkin kayak kalau seandainya pakai emotion, kamu akan jadi gampang kasihan ya, atau kayak ada perasaan sayang, ada perasaan peduli, care, begitu. Itulah orang yang pakai emotion. Dan kemudian itu akan langsung berubah jadi Pentacles. Emang lu siapa? Misalnya ada minta bantuan sama kamu, aku harus bantu dong, help begitu ya, gimana gini, dan kemudian kasihan banget ya, lagi begini keadaan dia, kasihan banget. Oh iya kasihan banget. Itulah orang yang pakai cups, pakai emotion ya. Dan kalau seandainya stop sampai di situ guys, kemungkinan besar kamu tidak akan kena the moon ya, karena kamu akan mendengarkan intuisimu, because intuisi is in the heart, oke, di hati. Tapi kemudian nanti akan ada yang membalikkan katanya guys, dengan cepat sekali pikiran logikamu. Ya memang kasihan sih, tapi dia siapa? Oke, itu yang pertama. Emang kasihan sih, tapi gue ingat dulu 16 tahun yang lalu waktu dia nyuri sesuatu dari gue. 16 tahun yang lalu, bayangkan aku dia. Iya, kasihan sih, tapi gue ingat dia ini pernah ikut gosipin gue dulu 3 tahun yang lalu. Itulah orang-orang yang logis ya. Ngapain juga gue kasihan sama lo. Dan kemudian kamu akan menjadi the King of Pentacles, which is nothing wrong with that. Gak ada yang salah lo guys. Ya namanya orang minta bantuan kamu, kalau kamu gak mau bantu ya gak masalah ya gak sih. Tapi itu tidak akan itu akan membuat kamu merasa gak enak hati katanya, karena the moon ini identik dengan kegelapan, kayak ngerasa bersalah, kayak ngerasa harusnya you can do something good gitu, tapi you don't do the good things, dan itu akan bikin kamu muram, sendu, kayak jadi galau, gak enak hati katanya Aquarius di akhir minggu ini ya. Oke, Sacred Gratitude. Gratitude itu bersyukur. Gratitude itu juga bisa jadi kayak menerima apa adanya
ya, dan kemudian mensyukuri apa adanya. Dan mungkin ini akan sangat membantu sekali Aquarius ketika nanti kamu akan ngeflip dari energi Cups ke energi Pentacles. Ya, kayak mungkin tentang gimana kalau seandainya itu terjadi padamu. Bagaimana kalau seandainya orang yang minta tolong sama kamu itu menceritakan masalahnya, dan kemudian ketika otak logismu mulai berpikir, silakan cepat-cepat kamu pikirkan tentang empati tadi. Kalau tadi gua jadi dia, gimana ya kira-kira? Dan gua minta tolong sama dia, gitu guys. Itu yang penting sekali katanya. Tapi nanti sesudah kamu melakukan itu dan kamu masih tetap merasa harus menjadi the King of Pentacles yang pakai logika tadi, ya silahkan, monggo, nggak masalah. Karena there's nothing wrong with that. Aku lihat di sini keputusan apapun itu. Artinya nanti di akhir minggu kalau kamu tetap pakai logika dan kemudian kamu jadi kayak merasa menyesal atau muram atau jadi kayak sedih begitu, ya kamu nikmatin aja. Ya, tapi sebelum nanti kamu memutuskan untuk menjadi the King of Pentacles di awal minggu ini, silahkan ingat begini guys. Kalau gua jadi dia dan gua minta tolong sama dia, kira-kira gimana ya kalau dia nggak menolong gua? Nah itu aja. Kalau misalnya ya wajar lah kalau dia nggak nolong gua, itu kan hak dia. Kamu mikirnya begitu, berarti you are the King of Pentacles, the real King of Pentacles. Dan kalau misalnya nanti di akhir minggu kamu jadi kayak menyesali, kamu deal with it ya. Jangan terlalu dipikirin, santai-santai aja. Karena kan momen-momen the moon ini datang dan pergi. Oke? Oke, itu dia untuk Aquarius guys. Kita segera masuk ke elemen berikutnya. Ada water sign dimulai dari The Chariot, kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Kalau pandai please bless this reading for Cancerian Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. This is you guys, the Queen of Cups. Kemudian the Lovers. Ini kartunya Gemini ya. Oke. Please, aku nggak lagi pengen ketawa saat ini, please. Oke. Oke, the Queen of Cups is emotion, a very deep emotion, caring, perasaan sayang, perasaan peduli, merasa kayak pengen melindungi. Itulah yang akan kamu rasakan di awal minggu ini ya, as the Queen of Cups, Mother of the Zodiac, Mother of the Star. Dan kemudian di akhir minggu ini, it's like what you do tidak mencerminkan hasil yang kamu inginkan, because this Gemini card atau the Lovers ini adalah kayak perbedaan hasil yang aku rasakan di sini. Kamu kayak lagi care banget sama seseorang, sayang banget sama seseorang, tapi di akhir minggu mungkin dia akan bikin kamu kesel, bikin kamu jadi meragukan apakah pilihanmu untuk care atau peduli sama dia itu adalah pilihan yang tepat atau bukan. Kayak begitu guys ya. Kamu mungkin di kantor bantu temanmu, tujuannya adalah supaya kerjaan dia bisa cepat selesai, dan ini kamu lakukan gara-gara kamu baik hati Cancer. Dan kemudian di akhir minggu nanti kerjaannya tuh nggak selesai karena ya let's say bagian dari kamu lakukan, tapi dia malah nggak maksimal dalam melakukan bagian dia gitu. Jadi 50% selesai karena campur tanganmu yang punyanya dia, yang tanggung jawab dia. Aduh, sepeda motor kampung. 50% yang kamu kerjakan untuk membantu dia itu clear, dan 50% yang bagian dia yang memang harus dia tanggung jawab jadi nggak clear. Nah, kayak gitu. It's like useless. Ada kesia-siaan aku lihat di sini. Kamu akan merasa sia-sia melakukan sesuatu di awal minggu ini. Dan mari kita lihat nasihatnya dulu. Oke, wisdom. That's the real you Cancer. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya guys. Kamu sedang tidak berpura-pura saat ini, because the Queen of Cups is Cancerian energy. Jadi kalau kamu memang care, peduli sama seseorang, tapi seseorang tidak bisa menghargai kepedulianmu atau tidak bisa menghargai kebaikan hatimu, bukan berarti kamu salah guys. Dia yang salah, bukan kamu. Ya kamu ya memang kamu. Kamu adalah Queen of Cups. There's nothing wrong with you. Bukan hanya ke dia kamu akan seperti itu. That's your energy. That's your habit. Jadi ketika kamu bilang salah gue peduli sama lu, ternyata lu itu gak bisa menghargai kepedulian gue,
itu kan artinya kamu judging dirimu bahwa kamu salah sebagai the Queen of Cups. No, it's not your fault. You are the Queen of Cups. There's nothing wrong with that. Kamu melakukan sesuatu yang memang adalah cerminan dari siapa dirimu ke seseorang. Dan kemudian orang tersebut tidak bisa menghargainya, bukan berarti kamu yang salah, guys. That's the wisdom here. Okay? It's like you want to change yourself related to this person. Jadi berikutnya, aku tidak akan peduli lagi sama kamu. Aku tidak akan mau care lagi sama kamu. Aku tidak akan mau dengerin kamu lagi. Aku tidak. Itu artinya kamu akan mengubah dirimu. Kalau seandainya ada tindakan yang salah dia lakukan dan itu berhasil membuat dirimu keluar dari siapa dirimu yang sebenarnya, oh come on Cancer. Really guys, ini tahun 2024 dan kita masih melakukan yang seperti itu. Just be yourself, okay? Tidak semua orang akan bisa menghargai siapa kamu Cancer. Sebentar, ada sepeda motor kampung lagi lewat. Oke. Ya, tapi nanti disuruh beneran balapan itu di sirkuit sana nggak bisa dia tuh guys, nggak bisa. Langsung gemetar gitu. Oke. Just be yourself, okay? As the Queen of Cups, that's you, that's your energy. Dan kemudian kalau misalnya ini orang tidak akan menghargai kamu, kamu tidak perlu mengubah sikapmu ke dia. You just cut off this person out of your life. Beres. Kamu jadi jangan ngubah sikap kamu yang berikutnya jadi cuek sama dia, jadi ini sama dia. Enggak, just cut off, selesai. Artinya kamu tidak berikan perhatianmu lagi, tapi jangan mengubah dirimu katanya ya. Karena aku lihat kamu seperti merasa tidak diperhatikan atau merasa tidak dihargai, aku lihat di 1 minggu ke depan. Dan itu akan nge-trigger kamu mengubah dirimu, Cancerian. Hati-hati ya guys, kadang-kadang ada yang menjebak kita. Ya, aku rasa itu penting sekali Cancer. Out of the topic. Hati-hati dengan sikap orang pada kita, karena dia sering sekali kejadian sikap dia tuh mengubah diri kita. Kita nggak sadar guys. Menurut kita sedang menghukum. Menurut kita sedang memberi pelajaran pada dia. But siapa yang rugi? Ketika kamu keluar dari siapa dirimu yang sebenarnya, kamu yang rugi besar guys. Oke. Kita teruskan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudara? Please bless this reading for Scorpio, Collective Sun, Moon, Rising, Crescent. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Yang di atas ada the Knight of Pentacles, dan kemudian yang di bawah ada the Judgment. Kamu kayak merencanakan sesuatu Scorpio di awal minggu ini yang kaitannya adalah titik 2. 1. Menawarkan sesuatu pada seseorang, apakah itu kerjasama atau menawarkan bantuan atau kayak menawarkan solusi atau kayak menawarkan kehadiran dirimu, a companion, pendampingan untuk orang lain atau seseorang atau pihak tertentu di awal minggu ini, dan kemudian akhir minggu Judgment datang. Ketika the Judgment datang berarti kamu memilih jalur yang salah. Artinya harusnya kamu tidak menawarkan apapun di awal minggu ini. Apapun itu rencanamu yang berkaitan dengan offering, jangan lakukan di awal minggu ini. Kerjasama, partnership dalam bisnis, jangan minggu ini. Itu kayaknya bagus banget deh kalau gue ajak kerjasama untuk usaha gue ini. Gue telepon deh dia awal minggu ini, jangan awal minggu ini. Kenapa gitu Rayana? No, this is the card ya. Aku kan tarot reader guys, apa kartu yang terbuka yang harus aku sampaikan. No offering di awal minggu, just waiting atau be patient, be calm, tenang guys. Jangan aktif ya dalam hal menawar-nawarkan di awal minggu ini, karena kamu kayaknya menawarkan ke orang yang salah atau penawaran yang kamu berikan salah guys. Oke, mari kita lihat kartu nasihatnya, building your world ya. Ini kayak duduk diam tenang. Oke. Hati-hati juga dalam memberikan pinjaman uang Scorpio. Kalau misalnya ada orang yang kayak kamu kasihan gitu, kamu pengen kasih dia pinjam uang, dia minta sama kamu gitu. Knight of Pentacles ini kayak memberikan sejumlah uang begitu. Dan ada the Judgment, artinya no, jangan lakukan itu ya, karena kamu akan kena ultimatum di akhir minggu. Building your own world, diri dia perempuan ini dia memegang kedua
bersidekap tangan begitu, artinya I don't care about anything else but myself. Sometimes guys, yang begini penting dalam hidup kita ya. Kadang-kadang mungkin kita ngerasa kayak need to help somebody, but padahal sebenarnya itu bukan waktu yang tepat untuk menolongnya ya. Bisa jadi begitu guys, oke? Dan kamu akan langsung tahu aja nanti, karena awalnya pasti akan terasa nggak enak. Sebelum kamu offering ini, menawarkan sesuatu ini, kamu pasti akan ngerasa ada yang salah. Itu yang perlu kamu ikuti terus katanya, supaya kamu tidak kena ada judgment di akhir minggu ini ya. Untuk amannya, jangan ada tawar-tawaran apapun di awal minggu. Tunda aja sampai lewat 1 minggu ini dulu, Scorpio ya. Oke guys, kita akan segera teruskan ke water sign yang terakhir. Ada The Moon, ini kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo, apa kabar? Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, ada peristiwa lama yang akan terjadi kembali di awal minggu ini katanya. Sudah pernah terjadi sebelumnya dan akan terjadi kembali. Dan jangan berurusan dengan peristiwa tersebut. Hindari berurusan dengan peristiwa tersebut. Menjauhlah dari peristiwa tersebut ya. Contohnya begini guys. Kamu pernah ketemuan sama teman SMA-mu misalnya di 3 tahun yang lalu, bukber, oke, pas lagi Ramadan 3 tahun yang lalu. Ayo Pisces, dia nggak pernah kelihatan orangnya guys ya, munculnya pas bukber aja. Oke, dan kemudian ketika kamu bertemu dengan dia 3 tahun yang lalu, tiba-tiba uang kamu hilang guys, dompet kamu hilang setelah selesai bukber. Dan kamu kayak ngerasa there is something wrong with this person, gak pernah muncul, tiba-tiba muncul, bikin gua rugi. Kayak itu contohnya ya, contoh ya guys. Oke. Dan kemudian nanti di awal minggu ini katanya dia akan datang lagi dari yang gak pernah muncul, karena Six of Cups ya, it's like cycle. Tiba-tiba bilang lagi, Pisces, ayo yuk kita bukber. Dan kamu langsung teringat peristiwa gak enak, peristiwa yang tidak menyenangkan, kamu akan langsung ingat guys begitu dia muncul. Nah, itu yang harus kamu tolak. Maaf ya, saya sudah punya janji sama keluarga untuk bukber. Atau misalnya sudah ada teman yang mau bukber sama saya, lagi nggak bisa ketemuan, mohon maaf. Kalau ada peristiwa lama yang terulang kembali di awal minggu ini dan itu mengingatkan kamu pada sesuatu yang tidak baik, Pisces, jangan iakan. Karena the Ace of Cups is take your power back, karena ada yang mau mengambil powermu katanya guys. Ketika kamu iakan peristiwa lama ini terulang kembali di awal minggu ini ya. Mari kita lihat nasihat dari Universe untuk kamu, Angelic Assistance. Kamu akan dibantu katanya. Oke, number 6 di sini. Six of Cups. Mungkin 6 akan resonate sekali untuk kamu ya. Entah mungkin nomor rumahnya 6, atau mungkin tanggal lahirnya 6, bulan lahirnya Juni. Oke. Intinya ciri-cirinya ketika dia muncul lagi di awal minggu ini, kamu akan langsung teringat pada peristiwa tidak mengenakan. Nah, jangan diteruskan. Jangan kayak berharap, oh kali ini mungkin akan ada perbaikan. Jadi kalau dulu dompet gue yang hilang, nanti kali ini pasti dia akan nggak akan melakukan itu lagi deh, karena pasti udah ada perubahan lah. 3 tahun dia nggak kelihatan. Lagian kan bulan tuh silaturahmi ya. Oke. Jarang-jarang bisa ada ya, Ramadan sekali setahun. Oke. Ya udah datang aja katanya. Tapi kamu tetap membayangkan hal tidak enak tentang dia. Don't do that ya. Ini akan mengingatkan kamu berkali-kali katanya, Angelic, your guardian angel ini, untuk tidak merespon ini orang atau situasi ini, supaya kamu aman di 1 minggu ke depan. Oke guys. Halo, siapa kamu tadi? Capricorn, kemudian Aries, kemudian ada Gemini, dan ada Pisces. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, kayak ada pancingan gitu guys untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat lagi untuk 1 minggu ke depan,
silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.